Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Roslami Sasmita, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024, jurusan Matematika Universitas Jambi. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi syarat uji kinerja tahun 2024 dengan tema perkalian matrik dengan pendekatan problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yuk. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Siapa yang tidak masuk pada hari ini, nak? Apa keterangannya, nak? Oh, izin pulang kampung. Ikut orang tuanya ya? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian matrik. Kemarin Ibu sudah berikan soal atau pembahasan yang kamu harus pelajari untuk pertemuan hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu mengaitkan materi hari ini dengan materi yang sebelumnya? Ya? Ya, oke. Terima kasih untuk Felisa. Di materi pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian matriks ya. Siapa yang bisa bantu Ibu menyebutkan syarat dari materi pada hari ini? Ya? Oh, bisa penjumlah. Siapa lagi? Ya, Novan? Bisa operasi hitung pengurangan. Jadi, untuk bisa menyelesaikan materi pada hari ini, syaratnya itu kalian harus bisa, yang pastinya itu harus mengetahui operasi hitung, salah satunya yang disebutkan oleh Devina tadi yaitu penjumlahan, salah saya bilang tadi adalah perkalian, dan Noval bilang adalah pengurangan. Terus tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menghitung operasi perkalian skalar dengan matrik secara benar dan tanggung jawab. Terus siswa dapat menghitung operasi perkalian matrik ordo 2x2 dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar dan bertanggung jawab. Untuk itu, kemarin karena Ibu sudah memberikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu mau tahu dulu kemampuan kalian dalam pemahaman materi pada hari ini yang sudah Ibu share di grup kalian, masalah asesmen diagnostik. Tolong HP-nya dikeluarkan, ininya Ibu bagikan linknya ke kalian ya. Coba dikerjakan. Di situ ada 3 soal dalam bentuk pilihan ganda. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Sudah, oke. Jadi materi pada hari ini memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nanti apabila kalian tamat sekolah, kalian mau lanjut ke perguruan tinggi negeri khususnya, misalnya mengambil jurusan ekonomi, kalian bisa menggunakan matrik ini untuk menganalisis input dan output dari pemasaran apabila kalian di bidang marketing. Terus kalau kalian di bidang statistik, kalian bisa membuat grafik, analisisnya dan sebagainya, ya. Terus apabila kalian mau kuliah juga di bidang IT, misalnya tentang teknik informatika atau sistem informatika, kalian akan juga
menemukan materi matrik ini dalam bentuk database. Jadi data-data yang dimasukkan ke dalam komputer itu bisa menggunakan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang perkalian matriks ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian matriks. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini ada 5 langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Terus proses penilaian di sini ada 3 yang Ibu ambilkan, yaitu pertama penilaian pengetahuan. Nanti pengetahuan itu ada 2 ya tadi ya. Yang pertama itu adalah asesmen diagnostik yang barusan kamu kerjakan. Yang keduanya nanti di akhir-akhir pembelajaran kita atau Ibu akan memberikan kalian asesmen sumantif ya. Di situ ada 2 untuk penilaian pengetahuan. Terus penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nanti Ibu dibantu oleh rekan Ibu Eka Rahma untuk menilai sikap kalian pada hari ini. Oke? Kalian sudah duduk sesuai kelompok kita pada hari ini? Sudah, alhamdulillah ya. Untuk itu tolong kalian perhatikan YouTube yang akan Ibu berikan untuk mengorientasi masalah sesuai dengan langkah yang pertama. Tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penerapan perkalian matriks dalam kehidupan. Peserta didik jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian di suatu sekolah sedang melaksanakan praktik pengolahan hasil pertanian. Mereka membuat 3 macam produk, yaitu roti gulung, susu kedelai, dan donat topping. Mereka memasarkan produknya di kantin sekolah. Putri dan Putra adalah peserta didik di sekolah yang sama. Pada jam istirahat, mereka membeli makanan di kantin sekolah. Harga 1 buah roti gulung adalah Rp5.000. Harga 1 buah susu kedelai adalah Rp4.000. Dan harga 1 buah donat topping adalah Rp3.000. Putri membeli 1 buah roti gulung, 2 buah susu kedelai, dan 2 buah donat topping. Putra membeli 2 buah roti gulung, 2 buah susu kedelai, dan 2 buah donat topping. Untuk menghitung total belanja Putri dan Putra, kita dapat menerapkan konsep perkalian matriks. Jadi, total belanjaan Putri adalah Rp19.000 dan total belanjaan Putra adalah Rp24.000. Itu masalah yang kita lihat di YouTube ya. Nah, untuk memperjelas materi pada hari ini, selain kalian melihat media pembelajaran dengan menggunakan YouTube, kita atau Ibu akan menjelaskan juga dengan alat peraga. Nah, di sini bisa kamu lihat, ini ada kolom-kolom atau tabel-tabel pada sebuah matrik ya. Kebetulan di sini ada 2 masalah yang dikasih. Untuk matrik yang pertama, ini nilainya ada 5, -2, 7, dan 3. Ingat di sini Ibu buat warna-warna yang berbeda, tujuannya ini adalah elemen-elemen yang berbeda. Jadi ini ada satu matrik memiliki 4 elemen. Jadi ada elemen yang merah itu nilainya 5, yang hijau -2, biru 7, dan yang kuning 3. Ini untuk matrik yang A. Terus yang matrik yang B, ini juga memiliki
4 elemen juga, yaitu yang coklat ini 1, yang oranye 4, yang 3-nya ini adalah ungu, dan yang 0-nya itu adalah hitam. Jadi bagaimana cara pengaliannya? Nah, di sini ada 2 perkalian yang akan kita pelajari pada hari ini sesuai dengan tujuan. Yang pertama yaitu perkalian skalar. Skalar ini yaitu perkalian konstanta dengan sebuah matrik. Jadi konstantanya ini adalah 3, A ini adalah sebuah matrik. Jadi 3, karena 3 ini adalah konstanta dan A itu adalah matrik, jadi yang A ini kita ganti ke dalam bentuk matrik. Jadi disesuaikan. Lihat di sini ada angka 5, misalnya ada angka 5 atau merah. Merah ini punya siapa merah? Punya 5. Jadi merah yang setiap ada angka merah kita ganti dengan angka 5. Terus yang hijau -2. Jadi kita tulis di sininya -2. Terus yang biru 7. Di sini 7, 3 itu warna kuning. Nah, ini ya. Tuh, jadi yang kolom-kolomnya kita masukkan elemennya. Kemudian, karena ini perkalian skalar, angka 3 ini kita kalikan di setiap elemennya. Berarti 3 dikalikan dengan 5. Terus 3 dikalikan dengan -2. Terus 3 dikalikan 7. Kemudian 3 dikalikan 3. Sesuai dengan warna ya. Nah, sekarang hasil kalinya 3 kali 5 berapa? 15. Jadi kita tulis di sini 15. Terus 3 dikali -2, -6. Tempel lagi -6. Terus 3 dikali 7, 21. Terus 3 kali 3, 9. Jadi untuk perkalian skalar 3 kali A, maka diperolehlah 3 kali 5 itu 15, 3 dikali -2 itu hasilnya -6, 3 dikali 7 hasilnya 21, dan 3 dikali 3 hasilnya 9. Untuk perkalian skalar ada yang mau ditanyakan atau nanti setelah Ibu menjelaskan ke perkalian 2 buah matrik? Lanjut saja ya. Oke. Terus perkalian A kali B, berarti sama ya. Ini matrik yang A-nya. Berapa matrik A-nya, Nak? 5. Terus berapa lagi? -2. Oke. Terus berapa lagi? 7 atau 3 ya. Ini kita tulis 7 dulu ya. 7. Kemudian 3. Oke. Terus untuk matrik B, apa saja matrik B? Ada 1. Ada berapa lagi? 4 atau 3 boleh ya. Ini kita kasih 3, 4, dan terakhir berapa? 0. Nah, di sini kamu perhatikan, syarat untuk sebuah perkalian itu adalah matrik yang pertama. Jadi matrik yang pertama yang ini, bagian barisnya, berarti barisan yang pertama. Lihat barisan pertama itu ada 5 dengan -2. Kita kalikan dengan kolom yang pertama untuk matrik yang kedua, yaitu 1 dan 3. Nah ya. Terus kalau sudah yang kolom ke-1, kemudian matrik bagian pertama baris ke-1 kita kalikan di kolom yang kedua. Letaknya di sini. Jadi berapa baris yang pertama? 5. Terus -2. Kita kalikan dengan siapa? 1 dengan 3, berarti ini 1, 3. Terus baris yang kedua, berapa baris yang kedua? 7 dengan
3. Oke. Kolom yang pertama matrik kedua berapa? 1 dan 3. Terus balik lagi ya ke baris yang pertama lagi berapa? 5 min 2. Terus dikalikan dengan 4 dengan 0 ya. Terus ada lagi baris yang kedua ya, 7 dengan 3, kemudian 4 dan 0. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, kalian lihat baris yang pertama elemennya kita kalikan dengan kolom yang pertama. Jadi 5 dikalikan 1 min 2 dikalikan 3. Yang ini 5 dikalikan 4 min 2 dikalikan 0 dan seterusnya ya. Berarti kita lanjut. 5 kali 1 berapa? 5. Terus min 2 dikalikan 3 berapa? Min 6. Terus 7 dikalikan 1 berapa? 7. Kemudian 3 kali 3? 9. Terus yang sebelah sini 5 kali 4? 20. Dan min 2 kali 0? 0. Terus 7 kali 4? 28. 3 kali 0? 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan ya. Nah, di sini syaratnya perkalian itu pasangannya penjumlahan. Berarti 5 ditambah min 6 berapa? Min 1. Benar. Terus 20 tambah 0? 20. Kemudian 7 tambah 9? 16. Dan yang terakhir 28 tambah 0? 28. Nih, oke. Jadi inilah cara untuk mengetahui perkalian matrik, baik perkalian matrik dalam bentuk skalar dan yang keduanya itu perkalian matrik dengan matrik ya yang ordonya kebetulan sama. Ada yang mau ditanyakan lah? Ya, Zaki? Boleh nggak kalian dua matrik kita kaitkan bolak-balik seperti A kali B dan B kali C? Oh, jadi boleh dah. Matriknya walaupun sama dibalik ya, yang ibu contoh ini adalah A kali B. Maksud Zaki boleh dah B kali A. Nah, sama seperti perkalian biasa ya, 2 kali 3 sama seperti 3 kali 2. Nah, untuk matrik tidak berlaku. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A dikali B itu tidak sama seperti B dikali A, seperti kalian yang biasa. Tapi kalau sifat asosiatif, misalnya A dikali B dikali C bisa. Dengan cara A-nya kita kalikan B dulu, kemudian hasilnya kita kalikan C. Atau dibalik, misalnya kita kalikan B kalikan C dulu, kemudian hasil dari yang B dan C itu misalnya A dikalikan dengan hasil itu bisa. Berlaku sifatnya, kecuali sifat komutatif yang disebutkan Zaki itu tidak berlaku. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD ya. Coba kalian lihat kegiatan yang satu. Kegiatan yang pertama.
Nah, di sini kegiatan yang pertama, bagaimana cara mengalihkan skalar dengan matrik ya, sesuai yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, di situ, tapi yang di sini dalam bentuk soal cerita, Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar di perusahaan tekstil itu, dia lagi buat baju dan celana. Jadi perusahaan industri tekstil akan memproduksi baju dan celana dengan masing-masing ukuran ya, ada ukuran M dan ada ukuran L. Pada tahun pertama, jumlah produksi baju dan celana disajikan dalam bentuk tabel. Jadi ini dalam bentuk tabel, dilihat di sini ada ukuran M dan L bajunya, yaitu untuk baju ada 1000, ada 1200 dan celananya itu 1500 dengan 900. Nah, jika di tahun kedua perusahaan tersebut ingin memproduksi baju dan celana 3 kali lipat dari jumlah produksi pada tahun pertama, tentukan jumlah masing-masing baju dan celana tersebut. Nah, jadi pertama tugas kalian masukkan dulu yang tabel tadi untuk baju celananya ke dalam sebuah matrik. Nah, silakan kalian kerjakan. Ya berapa? Benar. 4.500. Nah, tulis 4.000 dapat 4.500. Oke. Yang baju ukuran L. Mana baju ukuran L? Lihat. 1.200. Berapa? 1.200. Benar 1.200 di sini. Ini 3 juga kan? Tadi kan kali 3 kan? 3 dikali berapa? 1.200. Oke, berapa hasilnya ya? Untuk menambah referensi kalian, bukunya boleh dibuka. Jadi bukunya dibuka, terus boleh buka HP ya. Jadi HP-nya boleh kita gunakan. Jadi untuk menambah referensi kalian untuk ke materi selanjutnya. Untuk biar konsentrasi, penyemangat, kita ice breaking dulu ya. Oke. Coba kalian semua berdiri. Nah. Cluenya, kalau Ibu tepuk 1 kali, berarti kalian tepuk 1 kali di tengah. Kalau Ibu bilang 2 kali, berarti kiri dan kanan. Ya. Kalau 3 kali berarti kiri, kanan, atas. Kalau 4 kali berarti double tepuknya, double ya. Terus kalau 5 kali berarti double 2, 2, 1. Oke. Kalau Ibu hanya bilang 5, tidak ada kata-kata tepuk, berarti stop. Kita mulai ya. Kita uji coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kurang kompak. Sekali lagi. Tepuk 2, tepuk 1, 5. Oke. Lanjut lihat ya. Matematika. Oke. Matematika asyik. Matematika menyenangkan. Silakan duduk lagi. Oke. Kita lanjut ke LKPD ya. Oke, lihat tuh. Syarat perkalian tadi apa? Jumlah baris matrik pertama dengan jumlah kolom matrik kedua itu harus sama. Perkalian skalar dengan perkalian dua matrik nanti ditulis di sini ya, di karton, nanti dipresentasikan ke depan.
Nah, jadi setelah kalian menulis di LKPD, oke? Nah, ini dibaca dulu apa ininya, boganya. Nah, sesuaikan dengan ini tadi kan, boga 1 kan, berarti ini terus iya, terus yang ininya 700, yang ininya ini boga kedua iya. Siapa? Sudah semua? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk mempresentasikan hasil kerja kalian? Oke, silakan. Pertama dari matematik. Boga 1 A sama dengan 210, 725 dari karena 2 B sama dengan 110, 415 dan 20. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Rahma, silakan. Kita tidak mengalihkan matrik dengan order yang berbeda, misalnya 2 kali 3 dan 2 kali 4. Tidak bisa karena syarat perkalian ordo matrik 2 kali 2 harus memiliki jumlah elemen baris dan kolom yang sama. Oke, jadi yang disebutkan oleh kawannya itu baris untuk matrik yang pertama dengan kolom untuk matrik yang kedua itu harus sama elemennya. Jadi kalau yang baris pertamanya jumlahnya 2 ya, Bilkis, maka untuk kolom yang pertama matrik kedua harus juga 2 ya elemennya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oh, kalau tidak ada kita lanjut. Siapa yang bisa bantu lagi untuk mempresentasi? Oke. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5, silakan maju ke depan kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk matris. Pada kelas boga 1 sama dengan A yaitu 250, 700, 25 dan 5. Kelas boga 2 sama dengan B dengan 150, 400, 15 dan 20. B. Perkalian skalar. 3 dikali A sama dengan 250 dikali 3. 3 dikali 700, 25 dikali 3 dikali 35. Yang dari temannya ini 2 kelompok ini hasilnya sama enggak? Sama ya. Yang lain sama enggak? Sama. Oke, kalau sudah sama silakan duduk ke tempatnya. Dan selanjutnya hasil kerja kalian ini tolong kalian tempelkan ke depan untuk sebagai evaluasi hasil kerja kita hari ini. Jadi kalian bisa mengetahui apa perbedaan dari hasil kerja kalian dengan hasil kerja temannya masing-masing. Coba ditempelkan di sini. Ayo. Ini apa namanya? Satu-satu atau satu-satu saja biar enggak rame ya. Bantu ya? Ini bantu. Kawannya bantu. Ini. Nih. Ya, di tempat yang kosong ya. Coba kalian lihat. Dari beberapa kelompok ini untuk matriknya sudah sama belum? Sama enggak? Sama ya, semuanya sama. Untuk perkalian skalarnya sama enggak? Ada yang berbeda? Sama semua, tidak ada yang berbeda ya. Berarti sudah paham ya? Paham. Nah, dari sini siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan materi atau meresume materi kita pada hari ini? Ya, Dona? Kami dapat mengalihkan matrik skalar. Oh, kalian dapat mengalihkan matrik skalar. Siapa lagi yang bisa bantu Ibu? Ya, Pak Rel? Ini dapat menghasilkan baris pada matrik pertama sama banyak dengan kolom matrik yang kedua. Oh ya, jadi kalian bisa mengalihkan
dua buah matrik dengan jumlah yang sama ya. Untuk barisnya sama dan kolomnya sama. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kalian semua. Untuk selanjutnya, biar Ibu tahu bagaimana pemahaman kalian pada materi pada hari ini, Ibu akan memberikan asesmen sumantif ya. Jadi nanti Ibu akan kasihkan soal sebanyak 2 soal bentuk uraian. Jadi Ibu minta ke kalian kertas lembarnya ya, keluarkan kertas lembarnya, nanti dikumpulkan ke Ibu itu sebanyak 2 soal. 1 lembar itu bagi 2 saja cukup itu ya. Ditulis nanti namanya, jangan lupa identitas kalian ya. Untuk soalnya tidak usah ditulis, cukup jawabannya saja. Oke. Untuk soalnya Ibu kirim di grup kelas ya. Sudah semua? Kalau sudah silakan kumpul di depan beserta LKPD-nya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang determinan matrik dan inverse ya. Jadi tolong untuk minggu selanjutnya sebelum Ibu masuk kalian buka buku belajar di rumah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu mau tanya sedikit bagaimana materi pada hari ini? Bisa? Bisa. Untuk video pembelajarannya bagus tidak? Bagus. Alat peraganya dimengerti tidak? Dimengerti. Sudah menyenangkan pada hari ini untuk belajar matematika? Ya. Oke, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kita belajar matematika dengan semangat dan menyenangkan. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.